tahun ajaran kamu masuk di kelas 5 ini, kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Tapi yang ini sama dengan kesepakatan kelas, tapi nanti lebih kepada hal-hal yang kita sepakati bersama dengan menggunakan kalimat yang lebih positif. Ya, paham? Nah, kegiatannya yang pertama, kalian bermimpi, mimpikan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan, ya. Peraturannya bagaimana, apa harus hadir tepat waktu, apa mungkin ada usulan tidak boleh bully misalnya, seperti itu ya. Nah, kalian tuliskan semuanya di sini, satu anak satu. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, yuk langsung eksekusi, silakan. Yuk silakan diambil ya. Silakan nanti dibagikan juga ke teman-temannya. Yuk. Nulisnya pakai bolpen, ya. Selanjutnya, kalian tadi sudah menuliskan daftar peraturannya di sini ya. Sekarang kita bacakan apa yang menjadi keinginan kalian ya. Yang pertama, tidak boleh bullying. Setuju? Setuju. Tidak boleh bullying itu kalimat positif apa negatif? Positif. Tidak boleh bullying. Kalimat negatif. Nah, tidak boleh itu kan terkesan negatif, dilarang. Bagaimana kalau kita mengubahnya ke kalimat yang positif? Apa? Jadi apa kira-kira kata-katanya? Kalau tidak boleh bullying. No bullying, no bullying itu kalau no itu apa? Positif apa negatif? Negatif. Apa? Ada ide? Kalimatnya menjadi apa? Supaya kita apa tidak bullying itu? Iya, saling menyayangi, saling apa? Menghargai. Setuju ya, sepakat ya? Saling menghargai. Kita tuliskan di sini. Kemudian dilarang makan di dalam kelas. Positif apa negatif? Negatif. Yuk, ubah jadi kalimat positif. Makanlah di luar kelas pas pelajaran saat istirahat. Iya betul. Makan saat istirahat di luar kelas ya. Oke, sudah dapat 2. Tidak boleh mengejek nama baik orang tua. Setuju tidak? Setuju. Ini masuk ke yang mana? Sudah diwakili di sini apa belum? Sudah apa? Iya, saling menghargai. Kemudian sopan dan santun. Setuju? Setuju. Apakah negatif apa positif? Positif. Positif. Kita tuliskan di sini sopan, santun, sopan dan santun.
Kemudian menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Menjaga kebersihan kelas. Ini sudah kalimat positif. Kemudian no bullying tadi sudah ya, saling menghargai. Tidak membuang sampah sembarangan. Apa ya? Yang mana? Ya sudah di sini ya, sama artinya menjaga kebersihan kelas. Dilarang membuli dengan sesama teman. Saling menghargai, pintar. Dilarang bullying nama orang tua. Saling menghargai ya. Dilarang mengejek nama orang. Kok ini seperti itu kan banyak. Nah, kita harus menerapkan sikap saling menghargai diri sendiri sama teman dan juga orang tua. Tidak boleh ya ejek-ejek seperti itu. Tidak membeda-bedakan. Berarti masuk mana? Saling menghargai ya. Tidak boleh menggambar saat pelajaran. Apa? Berarti harus kalau sudah pelajaran Pak siap belajar. Iya, siap untuk belajar. Siap untuk belajar. Kemudian saat pembelajaran dilarang berisik. Negatif apa positif? Negatif. Negatif. Berarti mana? Apakah sudah masuk dalam ini? Yang mana? Siap untuk belajar. Siap untuk belajar, benar. Kemudian tidak buang sampah sembarangan. Iya, menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh mengejek sama orang tua. Ini semuanya harus saling menghargai. Ingin kelas 5 ini bagus dan datangnya tepat waktu. Setuju? Setuju. Berarti harus hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Kemudian ingin kelas menjadi bersih. Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh membuli nama ortu, saling menghargai. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi peraturan yang kamu inginkan untuk menjadi keyakinan kelasmu sudah berubah menjadi kalimat yang positif. Ada berapa yang kita dapatkan? 6 ya. Silakan. Berarti kita sudah sepakati ya menjadi keyakinan kelas 5. Silakan kalian buat ya kreativitas ini nilai-nilai yang kamu yakini ya di kertas origami. Ya, bawakan kertas origami. Boleh bentuknya apa? Ya, paham ya? Nah, kamu buat misalnya bentuk seperti apel, apa mobil. Nah, tulis salah satu nilai yang sudah disepakati lalu nanti ditempelkan di sini. Paham? Paham? Ayo, silakan. Ini nilai yang terakhir. Ya. Sudah terbentuk bagus ya keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? Saling menghargai. Kemudian saat istirahat di luar kelas. Kemudian sopan santun, menjaga kebersihan kelas, siap untuk belajar dan hadir tepat waktu. Semuanya sepakat nilai-nilai ini kita yakini dan kita terapkan di kelas kita? Sepakat? Setuju? Setuju.
Nah, keyakinan kelasnya kita sudah sepakati dan sudah ditandai, dan harapannya ibu guru dan kita semua melaksanakan apa yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas ini. Siap ya? Kemudian yang terakhir ini langkah terakhirnya kita tempelkan di tempat yang bisa dilihat banyak orang supaya kita selalu ingat akan keyakinan kelas kita. Siapa yang mau bantu Bu Wahyu menempelkannya di tempat di mana ya? Di dinding ya, di sini. Siapa yang mau bantu? Ya, ayo silakan Mas Ari sama Mas Cahyo. Jangan terlalu. Nah, di sini ya, betul. Kelihatan tidak? Kelihatan ya. Ya, terima kasih Mas Arif dan Mas Cahyo. Nah, kegiatan kita sudah selesai hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan anak-anak bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua yang ada di acara diseminasi budaya positif oleh Bu Wahyu Handayani. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul akhir. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Perwati SPB, dan rekan guru yang saya banggakan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama yakni yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi oleh Ibu Wahyu Handayani, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima doa dan penutup. Acara berikutnya yakni sambutan kepala sekolah kepada Bapak Perwati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Wahyu Handayani selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati, yang kami sayangi Bapak Ibu Guru SD Polio Karang 1 yang pada kesempatan siang ini bersedia untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 oleh Bu Wahyu Handayani. Yang pertama dan yang utama, mari kita selalu memanjatkan puji surut dari Yang Maha yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberikan keselamatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di aula ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kita nantikan syafaatnya, terutama
syafaat yang mulia nanti. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Langsung saja untuk sambutan saya. Yang pertama, monggo diikuti dengan seksama dan menghasilkan suatu capaian yang maksimal. Yang kedua, acara ini nanti diikuti sampai selesai, ya, sampai selesai, sehingga ada diskusi ataupun tanya jawab ataupun yang lain, monggo untuk kita lakukan bersama-sama. Yang terakhir, ya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan yang akan datang cepat selesai dan mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Wahyu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator yang mempersilahkan saya untuk mendiseminasikan budaya positif yang akan saya paparkan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, walaupun ini memang tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten, tapi ini adalah kewajiban saya juga, ya, sebagai seorang teman yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini untuk saya sebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya kepada panjenengan semua. Ya. Yang pertama, nah, coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kemudian, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Terus, apakah Bapak Ibu juga setuju bahwa guru itu bisa berperan sebagai teman bagi siswa? Coba sebelum lanjut ke materi, nah, ini ada pertanyaan pemantik. Coba Pak Sandi, setuju apa tidak, Pak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya, setuju. Alasannya siswa jadi lebih manhul. Jadi siswa bisa jadi disiplin. Apakah semuanya setuju? Apa mungkin pemberian hukuman itu apakah membuat ada dampaknya enggak bagi peserta didik kita? Nah, apakah ada jawaban yang tidak setuju? Mbak Tia mungkin. Hukumannya apa dulu, kemudian kalau memberi hukumannya terlalu berlebihan itu dapat memberikan trauma bagi anak. Oh iya, itu menurut saya. Oh iya, Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Tia ya, dan juga Pak Sandi. Pendapatnya bagus sekali ya. Nah, ini akan kita bahas di materi budaya positif. Ini nanti semuanya ada lengkap Bapak Ibu ya. Apa itu budaya positif? Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan yang baik, lalu tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik pada siswa, pada guru dan semua warga sekolah ya, dan akhirnya membentuk sebuah budaya yang positif. Nah, konsep inti budaya positif yang nanti akan saya paparkan ini ada 8
kemudian disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Sekarang untuk materi pertama teori kontrol, kita lakukan kegiatan Bapak Ibu. Kegiatannya namanya cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, ya. Yang pertama A. A siapa? Mungkin Anita atau A siapa ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Misalnya ada apa di sini? Ada emas misalnya, ya. Nah, ada emas berharga. Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda, jadi nanti 2 orang, ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba kita praktekkan ya, mungkin Bu Desi sama Bu Elsa. Yo. Misalnya Bu Desi berperan sebagai A, menggenggam, mengepal karena menggenggam sesuatu. Ini boleh diapain saja boleh Bu ya. Nah, apa yang Anda lakukan ya? Oh ternyata dibuka ya, dibuka kepalan tangannya. Ya, cukup. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Desi dan Bu Elsa. Ya, pertanyaannya ya Bapak Ibu. Apakah Anda, mungkin ini kita refleksi diri ya, akan membuka tangan Anda atau tetap menutupnya? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Membuka. Karena aku nggak kuat sama kritikan. Oh gitu, berarti Anda tidak kuat ya. Berarti Anda terkontrol oleh bujukannya ini ya. Siapa? Bu Elsa, teman Anda. Oh begitu ya. Nah, bisa tidak kita juga menutupnya? Siapa yang memegang kendali kepalan tangan ini? Diri kita sendiri ya. Bagus. Nah, ini tentang teori kontrol yang kita terapkan pada siswa didik kita, bahwa sebenarnya kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Nah, selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi bahwa sebenarnya murid itu kalau dia tidak mau ya tidak usah dipaksa, kan seperti itu. Tapi seolah-olah itu murid itu mau diperintah oleh guru ya melakukan sesuatu itu karena murid merelakan dirinya dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi yang dilakukan Bu Elsa dan Bu Desi. Bu Desi akhirnya membuka kepalan tangannya karena mendapat penguatan positif, mungkin dibujuk, dirayu, seperti itu ya. Nah, bisa jadi itu efektif ya, agar dia melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Bu Elsa ya. Tapi biasanya seperti itu hanya berlangsung dalam jangka pendek. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kritik ya yang dilontarkan dan membuat rasa bersalah, mungkin dengan membuat rasa bersalah pada murid itu apakah mampu menguatkan karakter? Bisa jadi
tapi itu juga hanya bersifat sementara dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu mungkin ada anggapan ya bahwa orang dewasa itu berhak memaksa muridnya. Nah, itu miskonsepsinya karena kita harus mengubah paradigma Bapak Ibu. Mengubah paradigma yang dulu pada waktu kuliah ya, itu ada teori stimulus respon. Masih ingat ya? Stimulus respon, bahwa kalau kita melakukan stimulus apa Mbak Tia? Rangsangan ya kepada siswa ya. Nah, itu mereka akan merespon dengan baik. Nah, contohnya apa stimulus respon kalau dulu itu? Itu seperti memberi penghargaan dan hukuman, reward and punishment ya. Nah, kita ubah paradigma kita, yaitu menjadi pendekatan teori kontrol. Kalau dulu di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian kalau dulu itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya Bapak Ibu. Misalnya anak itu bully temannya, itu sudah melakukan suatu kesalahan. Kita mengecap anak itu suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pastinya kalau dia membuli temannya pasti ada alasannya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti yang dilakukan dulu itu, kalau ada yang tidak patuh langsung dihukum, berarti kan bisa dikontrol oleh gurunya. Nah, kalau ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, dan saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi kegiatan cobalah buka Bu Desi, dia dibujuk, akhirnya dia manut, ya kan? Seperti murid kalau dibujuk manut. Tapi kalau bujukannya gagal, hanya dia dipaksa biar membuka tangannya, dipaksa untuk melakukan biar manut sama gurunya. Seperti itu adalah teori stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol kita adakan kolaborasi, ya. Nah, bagaimana supaya dia bisa berubah bersama. Jadi model berpikirnya kalau teori kontrol itu win-win, menang-menang, dan kalau stimulus respon yang itu menang atau kalah. Selanjutnya tentang disiplin. Disiplin yang positif ya, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin pada diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam diri ya, bukan karena penghargaan, bukan karena bujukan, bukan karena ancaman. Nah, itu. Sedangkan apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kebajikan itu kebaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, adalah nilai yang disepakati bersama, berlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan yang ada di institusi, kalau kita capaian setiap anak Indonesia, kita sudah melaksanakan namanya profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan dengan kegiatan P5 ya. Apa saja profil pelajar Pancasila, Bu Desi? Di dalam P5, kegiatan P5 itu ada pelajar Pancasila beriman dan
profil pelajar Pancasila ini sudah nilai-nilai kebajikannya ada 6 ini yang sudah disepakati untuk kita terapkan pada peserta didik kita. Ada juga 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan toleransi. Kemudian ada contoh lagi keterampilan hidup, misalnya nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya Bapak Ibu, nah segala sesuatu yang kita lakukan atau murid lakukan itu pastinya ada motivasinya, ya kan? Nah, motivasi itu ada 3 jenis ya yang mereka lakukan atau kita lakukan. Yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, motivasi yang baik untuk peserta didik kita itu yang mana? Mungkin Bu Najah bisa menjelaskan. Biasanya itu anak-anak yang paling pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tetapi alangkah baiknya ada poin yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Najah ya. Ya, ini kita setuju ya, sepakat ya, bahwa memang biasanya itu anak-anak itu manut, disiplin, taat pada peraturan tata tertib itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun dia tidak dihukum, ya. Atau juga mungkin dikasih imbalan, misalnya Bu Desi ngasih imbalan permen atau apa, nah, supaya dia manut. Nah, biasanya itu efektif hanya untuk jangka waktu pendek, karena kalau permennya Bu Desi habis, dia tidak mau melakukannya, ya. Motivasinya masih di ekstrinsik dari luar. Jadi kita harapkan bahwa mereka itu punya motivasi intrinsik dari dalam diri, bahwa mereka melakukan suatu kegiatan yang baik, mempunyai karakter yang baik itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, biasanya dari guru, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, ini ada hal baru ya, mungkin Bapak Ibu saya juga baru mengetahui ini ada yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya ada kasus permasalahan murid melanggar peraturan seperti tadi, ada yang membuli, ada yang membuang sampah sembarangan, apa yang akan kita terapkan? Apakah dihukum? Apakah kita melakukan konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya seperti ini. Kalau kamu terlambat masuk kelas, kita sepakat apa? Sepakat kamu harus berdiri atau bagaimana? Nah, kan sudah disepakati. Mereka dulu sudah sepakat, nah seperti itu. Yang membuat kesepakatan itu gurunya, terus
siswa hanya manut. Tapi kalau di restitusi ini nanti ada 3 langkah. Siswa kita sadarkan tentang kesalahan yang mereka perbuat, lalu apa yang perlu diperbaiki agar tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, ini tabelnya, perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu identik dengan identitas gagal, ya, disiplin, kemudian identitas sosial itu konsekuensi dan restitusi. Kalau kita menghukum anak, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, dan perilaku pasif agresif meningkat, ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu mungkin tidak nyamannya untuk jangka waktu pendek, ya. Nah, korban bisa, murid atau anak dibuat tidak nyaman tetap walaupun konsekuensi, ya. Nah, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu, ya. Jadi yang hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi itu netral, dan yang positif itu tadi restitusi. Misalnya ini, peraturannya adalah kamu itu harus menghukum seperti itu. Kalau yang konsekuensi, peraturannya apa? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini? Keyakinan kelas kemarin yang kamu buat apa? Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas, ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi yang mencari ide solusi. Kalau dia misalnya membuli, ya, dia yang cari solusi sendiri. Nah, bukan kita yang memberikan solusi bagaimana memperbaiki masalahnya. Seperti itu yang ditawarkan oleh segitiga restitusi. Nah, kalau dihukum, awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti awas kamu. Kalau yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu. Dan tadi teorinya yang hukuman itu model paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, dan restitusi teori kontrol, ya. Kemudian, nah, kalau dihukum, murid itu akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dampaknya pada murid nanti marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri, ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu memang murid atau anak belajar taat peraturan, ya. Ya, ini juga masih di positif, ya, tapi netral itu tadi, ya. Kemudian kalau di restitusi, nah, murid itu sudah belajar memecahkan masalahnya yang dihadapi. Jadi kalau mereka melanggar itu, bagaimana saya bisa mencegah agar tidak melakukan hal yang melanggar peraturan lagi. Seperti itu. Coba ini kita bahas sama-sama. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba siapa? Coba Pak Sandi. Apa ini menurut Pak Sandi hukuman atau konsekuensi? Menurut saya hukuman, karena terlalu berat untuk siswa. Apakah mencatat itu berat? Ya, Oh, 100 kali berat, ya. Bisa tidak ini konsekuensi? Bisa, kan? Sudah ada kesepakatannya dari guru kalau terlambat
mencatat. Nah, kalau yang poin kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bu Susi? Hukuman ya, hukuman fisik ya. Nah, betul. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Dia konsekuensi karena dia membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Bu Tia? Mbak Tia, kalau diminta push up itu kira-kira apa? Itu dihukum apa? Itu konsekuensi? Dihukum. Oh iya. Dihukum, setuju ya? Ya, karena sudah ke arah fisik ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, nah di sini. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Mungkin ini sudah sering dilakukan dulu ya. Guru-guru zaman dahulu tahu ya. Ini apa ya? Hubungannya apa tidak bisa menjawab pertanyaan dengan berdiri satu kaki? Nah, apa ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Oh begitu ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu kan baik, kita mendapatkan penghargaan. Tapi kok jujurnya dihukum? Karena penghargaan itu efektif hanya dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi, kalau kita mengiming-imingi imbalan atau penghargaan itu, kalau penghargaannya misalnya imbalannya itu sudah habis atau kita capek tidak memberikan lagi, apa yang terjadi pada anak? Kan bisa jadi dia tidak manut lagi kan? Nah, berarti memang betul ya dalam jangka waktu pendek. Ada persyaratan, hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Contohnya itu misalnya Bu Desi memberikan ini ya, tanya jawab kepada siswa. Ayo siapa yang bisa menjawab mendapatkan apa Bu Desi? Biasanya apa? Pensil. Nah, ya. Nah, yang jawab itu Mbak Tia terus. Bu Najah selalu tidak bisa menjawab karena tidak bisa, kurang pengetahuannya ya. Apa yang terjadi? Bisa jadi Bu Najah iri dengan Mbak Tia. Nah, seperti itu. Wah, Mbak Tia kok terus dikasih Bu Desi. Nah, berarti memberikan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada penelitian Bapak Ibu bahwa ada sekelompok anak itu diberi imbalan penghargaan ya. Ini misalnya dikasih permen untuk menjawab, yang sebagian itu dikasih permen untuk menjawab pertanyaan, jika benar dikasih permen, yang lain tidak. Ternyata yang dikasih permen itu jawabannya kurang tepat, masih banyak yang tidak dikasih penghargaan seperti tadi. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena kita mengendalikan seseorang di situ, ya. Jadi yang paling baik itu adalah menumbuhkan motivasi dari dalam diri pada siswa atau motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, ini kita butuh bertahan hidup. Butuh bertahan hidup misalnya bagaimana ya Pak Sandi? Kita membutuhkan apa?
memberikan makan, minum. Ya, betul. Betul kan, makan, minum, rumah, ya kan, untuk bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan fisiologis, ya. Sedangkan yang keempat ini kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan itu adalah kebutuhan fisiologis. Ya, ini misalnya ada kasus. Ini tadi Bu Desi terus coba muridnya Bu Elsa, ya. Muridnya Bu Elsa namanya siapa enggak? Mungkin yang laki-laki Afi, misalnya apa? Rawi itu, Bu Elsa itu mendapat laporan bahwa Rawi itu sering ini apa ya? Usil, minta-minta bekal teman-temannya. Nah, sebagai Bu Elsa ini kita apa ya? Mengidentifikasi sebenarnya Rafi itu apa sih kebutuhannya? Kok sampai dia minta bekal-bekalnya krusoi bekali kancane. Kira-kira apa? Kesenangan. Kesenangan. Alasannya? Senang kalau melihat temennya itu. Oh gitu. Atau ada jawaban yang lain bisa jadi apa? Bertahan hidup. Iya, mungkin dia lapar ya. Nah, mungkin dia lapar. Atau bisa jadi apa lagi? Kenapa dia kasih sayang ya? Bagaimana Mas Andi? Oh ya, biar bisa diperhatikan ya, biar bisa diperhatikan. Kalau aku ini musili bekalnya temanku, nanti aku dilaporkan bu guru nanti melaporkan ke ibu, jadi ibu bisa ini apa ya? Jadi kan mendapatkan perhatian ibunya. Bisa jadi apa lagi? Tadi kesenangan, kebebasan mungkin? Bisa saja. Bagaimana Pak Lori? Bisa saja seorang anak menganggap bahwa itu kebebasan pribadi karena dia merasa saya ingin, berarti saya juga berhak untuk minta. Jadi, jadi ada makanan, saya merasa bebas, tidak ada yang mengatur saya, artinya saya juga boleh meminta itu, meskipun itu nanti disetujui atau tidak. Jadi keinginan anak akan muncul. Ya. Terus yang kedua apa? Penguasaannya bisa jadi nggak? Penguasaan. Nah, biar bisa jadi kalau tadi Raffi minta bekal temannya itu, oh ini aku merasa hebat, nah seperti itu. Aku ini benci takuti teman-temanku, kan bisa jadi ya. Tepuk tangan dong untuk semuanya ini guru-guru SD Boyolali 1 bagus sekali. Ya. Ini kita identifikasi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru apa lagi? Kasih sayang apa? Kesenangan? Kesenangan. Kalau ini ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Power kekuasaannya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasannya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Wah, hebat sekali ini guru-guru SD Boyolali. Ya, tolong untuk Pak Ain. Apa urgensinya kita mengetahui belajar tentang kebutuhan dasar ini supaya kita juga tahu kebutuhan murid yang ingin dipenuhi itu apa, sehingga mereka melakukan suatu pelanggaran atau melakukan kegiatan itu, motivasinya apa, kebutuhan dasar apa yang mereka ingin penuhi. Kemudian dunia berkualitas saya. Nah, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Sifat apa? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Dan apa paling bermakna dalam hidup Anda? Mungkin kita sharing Pak In ya. Nah, ya silakan Pak In.
paling penting dalam hidup saya yang pertama adalah ibu saya. Karena dari ibu kita bisa lahir dan pendidikan kasih sayang. Yang terpenting doanya seorang ibu mustajab bisa jadi seperti ini. Tidak langsung juga karena doa beliau. Oh ya, ya terima kasih. Ya luar biasa jawabannya Pak In. Orang yang paling penting itu adalah sang ibu ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai apa yang paling penting dalam hidup Anda? Bisa Pak Lulu? Nilai yang paling penting dalam hidup adalah nilai luhur dalam arti sopan santun. Ya, tepuk tangan dong Pak Luri. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Karakter apa, sifat apa yang paling ingin ada pada diri, misalnya jujur atau apa, atau mandiri? Mungkin Butin bisa sharing? Pengen sifat apa yang ada pada diri? Ya, sifat jujur, Ya. yang bisa menjadi karakter seseorang itu bisa dipercaya, bisa dipandang orang menjadi lebih baik lagi karena kejujurannya. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Jujur. Nah, ini karakter yang diinginkan ini jujur. Karena kalau kita jujur ini pasti orang akan percaya pada kita ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ini mungkin yang bisa pencapaian banyak ini Pak In yang bisa menjawab ya. Pencapaian dalam hal profesi saya berhasil menjadi seorang pendidik. Itu fakta dan kenyataan yang saya rasakan saat ini. Karena itu memang dari dulu menjadi cita-cita saya. Sehingga saya merasa bangga menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa amal jariah melalui ilmu. Demikian. Tepuk tangan dong. Ya bagus sekali ini. Pak In pencapaiannya itu karena bermula dari mimpi, cita-citanya menjadi pendidik, akhirnya kesampaiannya ini menjadi pendidik. Nah, pendidik yang bisa dibanggakan. Nah, yang terakhir, apa paling bermakna dalam hidup Anda? Mungkin Bu Desi bisa menjawab. Bermakna dalam hidup saya, keluarga saya, paling bermakna. Di situ ada kasih sayang, saling mendukung, banyak lah di keluarga itu. Ya, setuju ya kita ya. Nah, tepuk tangan untuk Bu Desi. Harta yang paling berharga Adalah keluarga. Nah, ya. Begitu juga Bapak Ibu, murid kita itu juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka seperti ini. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Kemudian materi selanjutnya tentang keyakinan kelas, atau mungkin yang familiar itu kesepakatan kelas ya. Mengapa kok kita harus buat keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas saja? Ada jawaban mungkin Pak Luri? Ya, menurut saya, mengapa kita harus punya keyakinan kelas? Karena jika kita tidak membangun keyakinan dalam kelas, baik itu secara diri pribadi sebagai pengajar dan anak-anak sebagai aktornya, nanti untuk capaian tujuan tidak akan tercapai dengan maksimal. Tapi dengan adanya kita membuat keyakinan di dalam kelas, baik itu diri sendiri dan tujuan anak-anak, itu nanti kita akan mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah dan dengan optimis. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Pak Luri ya, bagus sekali ya. Jadi keyakinan kelas karena supaya anak didik kita itu yakin ya nilai-nilai yang kebajikan yang sudah disepakati. Karena kalau peraturan itu biasanya
dibuat hanya satu pihak, biasanya sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Jadi kelasnya apa saja, kesepakatannya apa saja. Nah, seperti ini proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan siswa di kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukannya, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Biasanya kalau di kesepakatan kelas itu masih ada kalimat negatif seperti dilarang, ya kan? Kemudian jangan, nah, no, ya, no bullying. Nah, ini kita ganti menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian susun menjadi keyakinan kelas, tinjau ulang secara bersama-sama. Nah, supaya lebih mantap lagi Bapak Ibu, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu disetujui dan ditandatangani bersama, lalu ditempel di dinding kelas atau di tempat yang bisa dilihat banyak orang. Nah, supaya selalu ingat. Nah, ini waktunya ice breaking. Ya, nah, karena materinya sudah banyak, ini tinggal 2. Ya, ya. Ice breakingnya Bapak Ibu tenang saja, saya tidak akan joget. Ya, karena sepertinya Putin sangat lelah kalau diajak berjoget, ya. Jadi saya ajak berimajinasi. Storytelling. Lanjutkan cerita saya, ya Bapak Ibu. Boleh mengembara kemana-mana boleh, ya. Ceritanya, ya, ada seorang nenek yang tinggal sendirian di dalam hutan. Lanjutkan ceritanya, Pak Sandi. Setiap hari nenek itu mencari kayu dan tinggal sendiri. Dalam bertahan hidup, seorang nenek itu mengandalkan hasil dari bumi yang ada di sekitar tempat tinggal. Jadi kan imajinasi, apa mungkin neneknya bertemu siapa? Ya, yuk, Bunda aja, silakan. Nenek itu mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Terus apa yang terjadi? Dilanjutkan. Setelah di pasar, nenek itu menjual dan hasilnya untuk belajar untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Benar. Tapi nanti ini eksekusi ini Ternyata barang dituju tidak ada, lalu nenek itu membuka aplikasi. Dilanjutkan, Bu Susi. Aplikasi berwarna oranye dan sekop. Baju ya, cepat baju lanjut, Bu Susi. Dan nenek itu memilih baju dapat warnanya warna putih. Nenek itu membayar dengan OVO. Terakhir, bagaimana akhir ceritanya, penasaran kan? Nah, yuk silakan Pak Endarto. Setelah dia memilih dan cocok, dimasukkan dalam keranjang kuning. Ternyata ada harga yang tertera, duitnya kurang. Akhirnya nggak jadi beli. Kemudian dia mencari kayu bakar lagi. Aduh, utang naik kok. Utang lagi sampai mencari kayu sampai ke tepi sungai. Dapat 2 buah.
Kemudian dia menemukan sesuatu yang mengambang di air. Sesuatu yang mengambang di air, setelah ditarik ternyata ada Orang anak. seekor anak, bukan. Ada bayi Dalam kerajaan. jenis kelaminnya perempuan. Dan bayi itu sangat manis sekali. Akhirnya dirawat. Juga tekan Ini tak tekan masih ke sampai ending apa tinggal aja temannya. Endingnya. Nah, Birama singkat cerita tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Menemani neneknya. Suatu saat ada seorang pangeran berburu. Karena pangeran berburu itu tersesat sehingga bertemulah dengan sang gadis. Dia jalan mampir ke gubuk si nenek. Singkat cerita mereka berjodoh. Tepuk tangan dong semuanya. Akhirnya happy ending ya. Akhir yang awalnya tadi neneknya sendirian di hutan, akhirnya mendapatkan teman bayi dan dia menemukan bayi ya, dan hidup happy ending bersama pangeran di istana ya. Kita lanjutkan materi kita Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru ya. Kita mengontrol murid itu, kita sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman untuk siswa kita, apakah kita sebagai pemantau, dan apakah kita sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol ini. Untuk penjelasannya supaya lebih clear ya, ini ada video Bapak Ibu, bisa dilihat bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan
Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, kita sudah lihat videonya tentang 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi?
penghukum, posisi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kita mungkin refleksi ya, selama ini posisi kita terhadap murid itu, bila murid kita mendapatkan permasalahan itu, kita mengambil posisi yang mana? Coba kita refleksi gini. Nah, Pak ini mungkin bisa disampaikan refleksinya menggunakan posisi yang mana? Posisi kelima tadi ya, saya cenderung menggunakan kesemuanya, tergantung situasi dan kondisi. Kadang saya berperan sebagai manajer, kadang saya berperan sebagai teman, kadang saya berperan sebagai pengontrol saja. Karena kalau kita berperan sebagai manajer, saya yakin mereka pun juga akan jenuh. Mana happy-nya hidup di dunia ini. Maka sekali-sekali juga perlu ada rasa humor berteman dengan mereka. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ina. Ini berarti pernah menerapkan kelima-limanya ya Pak, yang tergantung situasi dan kondisi. Mungkin pengalamannya Pak Luri mungkin pernah menerapkan sebagai posisi. Iya. Sebelum melihat tayangan ini atau setelah melihat tayangan ini memang oh iya ternyata ada namanya, tapi secara tidak langsung kelima posisi ini sudah pernah diterapkan semua. Dan seperti yang disampaikan Pak ini memang menyesuaikan kepada siapa kita menghadap, karena karakter anak-anak kan masing-masing. Jika memang anak itu ada antusias, berarti kita juga bisa sebagai teman. Jika anak itu aktif, mungkin juga kita bisa sebagai manajer. Karena memang ketika kita menangani atau menghadap ke anak yang pendiam, manajer pun kesulitan untuk digunakan karena suara anak cenderung sulit keluar. Kalau menurut saya kelimanya sudah perlu diterapkan, hanya saja untuk nama posisinya baru paham untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Indarto dan Pak Luri. Ya, ternyata semuanya pernah menerapkan 5 posisi kontrol ya. Ini memang saya juga baru mengenal posisi-posisi, walaupun kita mungkin sudah menerapkannya ya di materi ini yang saya ikuti di pendidikan guru penggerak ya. Tapi yang dianjurkan itu ya Bapak Ibu, posisi yang terbaik itu sebagai manajer untuk kontrol diri ya, perilaku mengontrol diri agar anak itu nantinya dapat memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Nah, apa? Bagaimana caranya? Ini menggunakan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga berarti ini ada 3 tahapan yang dilakukan ya untuk apa ya? Ini itu lebih ke konseling guru BK ya. Kita guru kelas kan juga sebagai guru BK. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas, bahwa ini katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita ini dialognya ya Bapak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, identitasnya bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan. Seperti tadi ada teori-teori kebutuhan dasar. Nah, mungkin tadi yang mengusili bekal temannya tadi alasannya mungkin untuk kesenangan atau penguasaan. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kan sudah dibentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing ya. Nah, nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati? Kamu itu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya ini contoh video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Saya syuting kemarin dengan kameramennya itu Mbak Tia ya. Nah, ada 2 kasus
1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, murid berkata kasar pada temannya. Skenarionya, pada saat istirahat pertama, dua orang murid kelas 5 bernama Devia dan Anja bertengkar. Devia memaki Anja dengan kata-kata yang menyakiti hati. Sila melaporkan kejadian tersebut kepada dua guru wali kelas 5. Devia dipanggil kembali ke ruang guru saat pelajaran selesai di sini. Selanjutnya, kasus kedua, murid membuang sampah sembarangan. Pada saat jam pelajaran kedua, seorang murid kelas 5 bernama Aris membuang sampah sembarangan di lantai kelas. Saat jam pulang, murid mengambil Aris ke ruang guru.
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam guru pemberat tergerak bergerak menggerakkan. Ya, terima kasih. Video saya kemarin Bapak Ibu ya, yang saya buat sebelum Pak In datang di ruang guru. Karena biasanya ruang gurunya dikuasai Pak In ya. Nah, jadi ini tentang bagaimana cara menghadapi jika murid kita mempunyai permasalahan, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalnya, ibu paham, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu juga pernah buang sampah sembarangan. Ibu juga pernah datang terlambat. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kita di sini tidak mencari siapa yang salah. Kita akan mencari solusi bersama-sama supaya kamu tidak terlambat lagi, supaya kamu tidak membuli temanmu lagi. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah itu menanyakan seperti ini, kamu pasti punya alasan kan melakukan perbuatan ini. Nah, terus kemudian yang terakhir tadi apa? Menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kan buat keyakinan harus sekolah kelas. Nah, kira-kira terkait kejadian ini keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar atau belum kamu tunjukkan? Nah, bagaimana cara kamu memperbaikinya supaya kamu tidak melanggar lagi? Coba kita praktek ya, supaya lebih seru kita praktek. Ada kasus ya di sini ya, kasusnya di sini. Nah, ya ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Minta tolong Mas Andi, yang ini 2 kursi ya, 2 kursi. Ini juga nggak apa-apa Mas. Nah, yang satu jadi murid, yang satu jadi guru. Coba muridnya mungkin Pak In ya. Gurunya Pak Lore ya. Nah, setuju ya? Nah, setuju. Pak In itu sebagai Pak Nganu Ali saja ya, Ali. Enggak apa-apa ya. Nah, kasusnya itu Ali itu mengejek ya. Ali atau siapa? Masa? Tidak tahu. Pilih nama. Arto. Arto. Ya wes Arto, kita manut ya. Nah, sama Pak Luri tetap ya. Nah, Pak Luri sebagai wali kelas. Nah, Arto ya. Arto itu mengejek, misalnya namanya mengejek Tia, ya. Nah, karena nilai ulangannya itu Tia itu lebih rendah daripada yang didapatkan oleh Ali. Nah, sampai Tia itu menangis karena diejek. Arto, oh ya, dengan Arto. Arto itu mengejek Tia. Nah, sampai Tianya menangis dan Pak Luri mendapat laporan dari temannya. Yuk coba kita praktek ke depan. Nah, Arto dan Pak Luri. Bagaimana cara? Nah, berarti yang cari solusi nanti Arto, muridnya. Iya, muridnya yang cari solusi sendiri supaya tidak mengejek lagi ya. Pak Luri sebagai gurunya. Kalau apa, saudara? Lihat. Saya mendapat laporan, Oh iya, Mas Arto, Pak Luri mendapat laporan katanya Mas Arto mengejek Mbak Tia. Bagaimana Mas Arto ceritanya? Sebenarnya nggak mengejek, cuma ngoyoki. Itu Mas Arto. Iya, Mas Arto tadi kan juga mengatakan bahwa Mas Arto Mas Arto sudah melakukan tindakan yang tidak baik mengejek. Lah, untuk kedepannya tindakan Mas Arto bagaimana untuk memperbaiki tindakan yang kurang baik? Tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mas Arto.
Kira-kira tindakan yang Mas Arto lakukan itu melanggar keyakinan yang apa, yang bagaimana? Tidak menghargai sesama teman, kerjasama dengan teman. Dulu sudah sepakat untuk kerjasama dalam menghargai. Iya, berarti pada kasus ini kita harus lebih menghargai kepada teman. Nah, untuk kedepannya maka dari itu kita juga harus selalu menghargai ya, dari teman, baik itu yang nilainya baik, nilainya buruk. Mas Arto sudah tahu kesalahan yang dilakukan, apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, maka kita menjadi lebih baik. Itu aja ya, jangan diulangi lagi. Terima kasih. Silakan Mas Arto boleh terima. Ada lagi Pak. Ya, terima kasih. Jangan tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk Pak Lori dan Pak Indrato, keren banget ini penerapan segitiga restitusinya ya. Nah, itu salah satu pilihan Bapak Ibu ya. Selain tadi memang kan ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tapi alangkah baiknya kalau kita melakukan restitusi pada murid ya. Nah, akhirnya tibalah sudah selesai ternyata materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang disampaikan sangat menarik. Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk diskusi dan tanya jawab ya. Jadi dari materi yang disampaikan Ibu Wahyu tadi, apakah Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan? Silahkan monggo. Kita sharing ya di sini ya. Oke, monggo. Silahkan Pak Luri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini yang ingin saya sharing atau ada diskusi bagaimana Bapak Ibu jika kita menghadapi anak yang cenderung ingin mendapatkan, tadi kan ada kebutuhan. Bagaimana menghadapi anak jika mayoritas atau dominan ingin mendapatkan kebahagiaan, kepuasan. Kesenangan, nah dominan kesenangan, kan sering anak gambar aja Pak, nah jam kosong Pak, tapi anak-anak lebih cenderung ke apa tadi, kesenangan. Nah, lebih cenderung kesenangan. Bagaimana menyikapi jika anak lebih dominan ke kesenangan? Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya, moderator ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Lori. Bagaimana menghadapi anak jika mayoritas atau dominannya itu ingin mendapatkan kesenangan, misalnya apa tadi konteksnya ingin gambar. Nah, bermain aja, gambar aja. Jadi untuk pelajaran itu yang berat tidak. Nah ini berarti kan lebih ke apa tadi, kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar murid kita. Yang pertama tadi kan ada kebutuhan bertahan hidup, berarti kan sudah terpenuhi ya. Nah, berarti kira-kira yang ini dipenuhi apa kalau dia maunya menggambar? Nah, apa kira-kira apa? Berarti apakah kesenangan? Kalau kesenangan itu kan kusili kancane biasanya. Nah, kebebasan ya betul, karena dia bosan. Saya tanyakan sikap kita bagaimana jika anak? Ya, berarti kan kita tahu dulu kebutuhan dasarnya itu berarti dia bosan. Pengen menggambar, bosan pelajaran. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya kan sudah diterapkan. Ini Bapak Ibu guru kan sudah the best. Kalau anak bosan itu bisa melakukan ice breaking, ya kan? Bisa menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan. Oh, Pak, ini sudah pengalaman sekali model pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya apa Pak? Model pembelajaran yang menyenangkan Pak? Mendongeng. Mendongeng atau bisa. Itu model pembelajaran ya Pak? Oh, metode mendongeng. Bikin tadi. Oh, breaking. Oh iya. Misalnya cooperative learning atau apa yang membuat, atau mungkin juga buat proyek
buat apa cara berkelompok. Seperti itu. Mungkin dapat saya, mungkin ada teman yang menambahi. Sudah sih? Sudah. Ya, terima kasih, itu jawaban saya. Jadi materi yang sudah disampaikan tadi, kita lanjut ke acara berikutnya ya, yaitu doa dan penutup. Monggo kepada Bu Najah untuk memimpin doa. Marilah setelah Ibu Guru, acara pada pagi hari ini kita tutup dengan surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Demikian acara pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara dan